Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Akila Nurul Inayah. Di sini saya ingin membahas pada praktikum pemrograman geospasial web acara ke-11 dengan judul WebGIS menggunakan GeoServer dan Replace.js. Secara default, GeoServer tidak dapat membaca tabel geospasial dari MySQL, sehingga membutuhkan plugin MySQL. Setelah plugin ini diinstal, GeoServer akan melakukan koneksi langsung ke database MySQL menggunakan data store. Artinya, GeoServer dapat mengakses tabel yang memiliki kolom geometri seperti point. Plugin MySQL dapat menampilkan tabel data spasial tersebut sebagai layer peta. Layer ini kemudian dipublikasikan melalui layanan seperti WMS dan WFS. Dengan begitu, data awalnya hanya tersimpan di database dapat divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif. Selanjutnya yaitu mengunggah database tabel dari PHPMyAdmin ke GeoServer. Hal pertama dilakukan yaitu login ke dalam GeoServer dengan mengisi username yaitu admin dan password GeoServer. Lalu klik login. Selanjutnya mengkoneksikan database ke GeoServer dari data store pada bagian data store. Lalu klik Add New Store di bagian MySQL Database. Lalu workspace dipilih dengan workspace yang sebelumnya telah dibuat yaitu PGWeb acara. Lalu mengisi data source name misalnya acara 11. Lalu connection parameters pada host diisi localhost port 3306. Lalu mengisi database dengan database yang telah dibuat pada PHPMyAdmin. Sebelumnya telah membuat database dengan nama acara 8, maka menggunakan database acara 8. Lalu mengisi user yaitu root. Lalu pada database tidak memiliki password, pada bagian password ini dapat dihapus. Lalu klik save. Selanjutnya itu mengoneksikan melalui SQL. Sebelumnya telah terkoneksi database, yaitu terdapat beberapa tabel, salah satunya yang telah ditambahkan yaitu data kecamatan. Lalu mengisi pada SQL, mengisi view name yaitu misalnya penduduk Sleman. Lalu mengisi SQL statement. Sini sesuaikan longitude dan latitude atau nama kolomnya. Lalu from ini dituliskan pada nama tabelnya yaitu data kecamatan. Lalu kita klik save. Selanjutnya akan lanjut di bagian layers dengan mengunggah atau mempublikasikan layer. Karena sebelumnya telah mengunggah layers, maka kita melihat dari layers yang telah dibuat. Di sini pada bagian data mengisi name, lalu kita scroll ke bawah mendefinisikan koordinat sistem yang digunakan yaitu WGS 84 dengan EPSG 4326. Lalu mendefinisikan koordinat dengan klik compute from data dan compute from native points. Selanjutnya pada bagian publishing
mengubah layer settings dengan point. Lalu kita klik save. Untuk menampilkan data titik melalui bagian data layer preview. Lalu kita cari pada titik yang telah diunggah, yaitu klik open layers pada nama layers yaitu penduduk Sleman View. Sini akan menampilkan data titik yang telah diunggah dan jumlahnya sesuai pada database MySQL. Jika kita klik salah satu titik, akan menampilkan informasi pada titik, yaitu seperti ID, kecamatan, titik koordinat luas, dan jumlah penduduk. Script dengan membuat folder dan file dengan format HTML. Di bagian pertama, yaitu mendefinisikan struktur HTML dengan tag HTML dan head. Dalamnya terdapat dua library utama, yaitu Leaflet CSS dan Leaflet JavaScript. Kedua library ini wajib karena menjadi alat utama yang digunakan untuk membangun peta interaktif di web. Selain itu, menambahkan Google Font bernama Poppins untuk memerindah tampilan halaman. Selanjutnya, bagian Style berisi pengaturan tampilan. Untuk mengatur background halaman dengan gradasi warna, membuat header dengan desain modern, dan memberikan efek bayangan pada kontainer peta. CSS ini memodifikasi tampilan tombol zoom, leaflet, dan kotak layer control supaya terlihat lebih menarik dan konsisten. Selanjutnya, pada bagian body, terdapat header yang berisi judul peta, yaitu peta administrasi jalan, sungai, dan penduduk Sleman. Kemudian terdapat elemen div ID map yang menjadi wadah tempat peta ditampilkan. Berikutnya, masuk ke script JavaScript. Diawali dengan membuat objek menggunakan lmap, menentukan lokasi awal peta dengan koordinat Sleman, serta zoom level 11. Lalu menambahkan layer dasar menggunakan OpenStreetMap, ditampilkan melalui tile layer. Layer ini menjadi background utama sehingga dapat melihat peta dasar meskipun layer lain dinyalakan atau dimatikan. Selanjutnya, menambahkan 4 layer WMS yang berasal dari GeoServer lokal. Masing-masing layer dipanggil menggunakan fungsi lTileLayer WMS. Layer pertama adalah batas kecamatan Sleman, layer kedua adalah jaringan jalan, layer ketiga adalah sungai, dan keempat adalah data penduduk. Semua layer ini menggunakan format gambar PNG dan dibuat transparan agar tetap bisa ditumpuk di atas layer lain. Setelah semua layer ditambahkan, membuat control layer menggunakan L control layers. Control ini digunakan untuk memilih apakah ingin menampilkan atau menyembunyikan layer administrasi, jalan, sungai, ataupun data penduduk. Selanjutnya, yaitu menjalankan program. Sebelumnya, kita harus menghidupkan XM control panel dengan menghidupkan Apache dan MySQL dari awal sebelum mengakses GeoServer. Selanjutnya, menampilkan peta melalui web browser, lalu mengetikkan localhost, diikuti nama folder yaitu acara 11 dan nama file yaitu index.html. Sini menampilkan title pada project yaitu peta GeoServer dan leaflet. Lalu terdapat header di dalam body yaitu peta administrasi jalan, sungai, dan penduduk Sleman. Di sini menampilkan peta yaitu terdapat poligon, lalu terdapat jalan yang ditampilkan dengan warna merah. Selanjutnya, sungai berwarna biru. Lalu bagian control layer terdapat open layer sebagai base map. Lalu terdapat bagian kedua yaitu layers yang ditampilkan berupa batas kecamatan, garis berupa jalan dan sungai, dan data penduduk. Yang terakhir yaitu mengunggah project ke GitHub, menambahkan repository, lalu menyalin URL, dan menambahkan remote pada VS Code. Lalu kita membuka setting di bagian page, membuka bagian branch pada made, lalu ketika membuka page akan menampilkan peta dengan judul peta administrasi jalan, sungai, dan penduduk Sleman.